Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Saham Receh. Sebelumnya saya minta maaf ya karena kemarin tidak bisa mengupload video ya. Salah satunya karena faktor operator ya. Yang sejak kemarin ternyata sampai sekarang juga mengalami kendala. Jadi saya ucapkan mohon maaf. Jadi buat teman-teman nanti bisa dilihat ya untuk video yang hari ini ya. Semoga bisa dilakukan upload untuk hari ini. Hari ini saya akan coba memberikan rekomendasi untuk esok hari dan di hari Jumat. Terus saya juga akan review ya saham-saham mingguan, apakah berpotensi naik atau tidak. Oke, kita coba lihat dulu IHSG. IHSG hari ini turun ya di 0,51% dan value-nya 20,23 triliun. Kita coba lihat dari sektor pertambangan dikit, kurang agriculture yang paling mahal ya, yang paling besar ya, di 1,25%, yang naik dikit industri di 0,33. Kita coba lihat top value, apakah ada yang sampai belian. Oh, nggak ada juga ya, cuman ABA yang sampai 588 miliar ya. NATO, Tins, Antam pun nggak terlalu banyak ya. Oke, selanjutnya kita coba lihat top gainernya. Ada BEPS masih ya, terus ABA yang baru, ada BABP ya. Oke, selanjutnya kita coba lihat top loser ya. Top loser malah ada di EC yang turun, ARB ya. PTPS turun juga, Harum. Kalau berdasarkan harga kita coba lihat ini ya. EG, Harum, ISAT ya, JJRM, WNTR juga mengalami penurunan, tapi nggak terlalu banyak ya. Selanjutnya, saya mau infokan bahwa bagi teman-teman yang pengen download sekuritas ajaib bisa menggunakan ini ya. Ajaib saya tadi dapat Mahakam Media, cuma cukup lumayan ya kenaikannya tadi sampai 1.900 ya. 190 ya, 190, dan lumayan juga untuk dapatnya sampai sekarang gitu. Oke, selanjutnya kita coba lihat dulu untuk IHSG. IHSG hari ini berada di pas di MA20 ya, atau turun ya, atau di bawah MA20 ya. Kita coba lihat lebih besar di bawah ya, di bawah MA20. Kita bisa lihat nanti IHSG seperti apa ya. Ada dua skenario lagi. Jadi kalau untuk ini kan dia berada di MA5 ini ya, dan kemungkinan dia udah turun di MA5 dan MA20, kemungkinan dia bisa sampai ke sini ya, batas supportnya. Tapi kita coba lihat di sini penurunannya seperti apa ya. Penurunan kemungkinan bisa sampai 1,6% lagi, kenaikan 1,63%. Tapi kalau penurunan saya ngelihat di sini dia akan kuat di 61 ya. Di 61 ini yang akan kuat, dia kembali lagi ke 61. Kalau dia bisa mantul, apakah dia bisa mantul lagi ya?
Soalnya bentuknya bisa jadi dari MA5 ini dia malah naik ke atas. Atau skenario selanjutnya adalah adanya tren penurunan ya. Karena kenapa saya bisa berpeluang adanya tren kenaikan, karena dia masih berada di middle ya berdasarkan Fibonacci. Jadi pertimbangan saya ini banyak ya. Jadi bisa pakai saya pakai Bollinger Bands, Fibonacci ya. Dan bisa dilihat juga nanti bagi teman-teman pakai MACD. Tapi kalau MACD memperkirakan adanya tren untuk penurunan, berarti batas support harusnya paling rendah ada di sekitar ini ya, di daerah 50 sampai 61 berdasarkan Fibonacci. Di Bollinger Bands ya di sini ya. Ini untuk IHSG ya, kita coba lihat dulu saham harian mingguan. Yang pertama ada BSDE. Untuk BSDE hari ini sudah ada tren penurunan dan kemungkinan akan ada penurunan ya. Tapi bisa saja ada tren kenaikan karena dia masih berada di atas MA20 ya. Masih berada di atas MA20, jadi besok bisa jadi bahan pertimbangan teman-teman. Kalau dia turun ke 1235, kemungkinan BSDE benar-benar akan adanya tren penurunan ya. Itu untuk BSDE. Selanjutnya ada CTRA. CTRA hari ini mengalami penurunan lagi di 0,42, tapi masih berada di MA20. Walaupun MACD sudah kelihatan tren penurunan, bisa dilihat besok kalau dia keluar dari garis middle-nya di MA20, kemungkinan dia akan turun ya. Kemungkinan akan turun, tapi kalau misalnya dia bisa besok naik sekitar 4% ya. Ya, sekitar 4% dia kenaikan. Kalau penurunan sekitar 2%-an lah ya. Itu untuk CTRA. Selanjutnya ada Pegas. Untuk Pegas kita lihat di sini turun di 0,36. Tapi berdasarkan ini kita bisa lihat mengalami distribusi ya, sudah terlalu lama ya Pegas mengalami distribusi. Apakah dia akan kembali lagi ke sini ke 1370 atau dia besok bisa naik ya. Kenaikan pun juga cukup lumayan besar. Yang pasti dia akan coba naik ke MA5 nya di 0,92% dan ke 3% ke MA20. Itu untuk Pegas. Selanjutnya ada PTPP. PTPP naik ya di 4,82% dan akan ada tren kenaikan ya, sudah ada tren kenaikan. Kita bisa lihat di sini untuk PTPP sudah MACD sudah naik ke atas dan dari volume juga sudah mulai banyak. Di sini berdasarkan candle akan ada tren kenaikan lagi ya. Tapi besok bisa lihat teman-teman, jadi perhatian teman-teman adalah besok kemungkinan bisa naik sekitar 7%-an, tapi dia akan turun ya. Kalau turunnya di MA5 ya, MA20 di MA20 di 1620 dan ke 1610. Itu untuk PTPP. Selanjutnya ada Pewon. Pewon ini turun ya, dan sudah terlihat adanya tren penurunan berdasarkan MACD, tapi kita bisa lihat masih di atas MA20. Jadi masih bisa bagi teman-teman untuk mempertimbangkan apakah dia masih bisa break lagi ke atas atau dia
benar-benar turun ya. Kalau turun dia bisa sampai 535. Itu untuk P1. Selanjutnya ada Medke. Medke mengalami penurunan cukup besar ya, di 30,8%. Tapi cukup aneh ya, Medke ini malah 11 hari distribusi. 11 hari ya, kita bisa lihat nih 11 hari mengalami distribusi. Apakah Medke bisa balik atau emang adanya tren penurunan ya untuk Medke ya. Jadi ini bisa jadi pertimbangan teman-teman untuk besok hari ya, kalau turun kemungkinan di 625 ya, di 625. Tapi saya ngelihat ini udah di 38, harusnya besok mantul ya. Kalau mantul cukup lumayan besar untuk kenaikan Medke. Selanjutnya Tower. Tower sudah ada tren penurunan ya, dan masih berpeluang turun di 23 ini, jadi agak sedikit besar nih di sini di harga 1110 ini, agak cukup lumayan. Kalau penurunan saya ngelihat di 1065 ya. Selanjutnya Wika. Wika hari ini naik di 3,85%. Memang ada tren kenaikan, garis biru sudah hampir bertemu dengan garis merahnya. Dan besok dia akan coba naik ke sini ya, ke 1760, dan dia akan kuat di sini di 1780 ini ya. Selanjutnya ada Sril. Sril tidak ada kenaikan dan penurunan untuk hari ini, tapi sudah masih ada tren kenaikan berdasarkan MACD. Jadi besok sejak di sini ya, sejak 3 Maret supportnya terlalu kuat ya di 38 ini, jadi dia akan coba keluar. Kalau dia udah mantul di 50, bisa jadi bahan pertimbangan buat teman-teman ya. Kalau dia mantul di 38 juga bisa ya, berdasarkan Fibonacci. Oke, selanjutnya saham harian seperti BRPT. BRPT mengalami penurunan di 1,94%, dan terlihat masih adanya tren penurunan. Kalau turun saya ngelihat di sini ya di 61. Ini supportnya cukup lumayan besar di sini ya, di 950. Selanjutnya ada ADI. Untuk ADI hari ini naik di 3,5%. Memang ada tren kenaikan, kemungkinan masih berpeluang ada kenaikan untuk esok hari. Ini masih bisa sekitar 17% ya, tapi kemungkinan bisa ngejar ke sini dulu di 3,82%. Itu untuk ADI. Selanjutnya AMRT ya. AMRT turun di 4,43%, dimana kemarin naiknya cukup tinggi ya. Ini biasanya ada sedikit pom-poman ya, biasanya kalau udah banyak gini. Tapi kita bisa lihat distribusinya sebenarnya lebih sedikit daripada akumulasi ya. Jadi bisa jadi bahan pertimbangan buat teman-teman besok di sini ya, di 940. Kalau dia turun mungkin bisa ke 38 ini di 920. Selanjutnya saham pertambangan ya. Saham pertambangan itu kenapa naiknya cukup tipis hari ini? Kita coba lihat nikel ya. Nikel kita bisa lihat hari ini malah turun ya, kemarin juga turun, hari ini juga turun, dan terlihat akan ada membentuk ini ya, membentuk garis siku-siku kiri ya, yang
memiliki sudut yang kecil, jadi akan ada tren kenaikan ya kalau saya ngelihatnya. Tapi dilihat dulu untuk hari ini seperti apa sampai jam 12:30 malam nanti ya. Kita coba lihat ke sini. Yang pertama ada Antam hari ini naik tipis ya, naik tipis di 1,32%. Memang ada tren kenaikan. Apakah Antam besok masih bisa naik sebesar 15,20% ya? Semoga aja ya harga nikel bisa naik, tapi saya ngelihatnya akan membentuk sudut kecil dulu, baru akan ada tren kenaikan. Itu untuk Antam. Selanjutnya ada Inco. Inco ini banyak dilepas asing hari ini ya, dan turun di 1,1%. Sebenarnya ini sudah akumulasi, jadi masih berpeluang akan ada tren kenaikan ya. Jadi teman-teman bisa mempertimbangkan untuk besok membeli Inco ya, karena ini dia sideways. Bisa dilihat dia beberapa hari ini sideways sejak tanggal 9 Maret. Selanjutnya Tins. Untuk Tins sama dengan Antam tadi, ada kenaikan di 3,11%, dan dia mantul di MA5, dan besok dia akan coba lagi naik ke MA5 ya. Apakah Tins bisa naik sekitar 15% besok? Oke, selanjutnya ada Breeze. Breeze hari ini naik tipis di 0,75%. Memang ada tren kenaikan, dan IHSG juga berpengaruh ya terhadap kenaikan ini sebenarnya. Jadi teman-teman bisa mempertimbangkan besok dia akan coba naik ke MA20. Apakah dia bisa keluar dari MA20? Kalau iya, dia akan cukup kuat di 2.900 ini ya. Oke, saatnya saya akan memberikan rekomendasi untuk besok. Satu aja ya, ada MDKA. MDKA hari ini sebenarnya turun ya, walaupun hijau ya, turun di 0,41%, dan dia sudah mantul di garis supportnya, dan ini sudah ada kelihatan akan adanya tren kenaikan. Jadi teman-teman bisa mempertimbangkan MDKA, apakah besok dia bisa ngejar ke MA20 nya di 9%-an ya. Kalau dia bisa, berarti dia akan bisa naik sampai ke 20%. Ini bisa dilihat besok ya, apakah dia bisa ke MA5 dulu, ke MA20, sehingga batas support atasnya ya. Ini bisa jadi bahan pertimbangan buat teman-teman untuk esok hari. Oke, hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan di kolom komentar, jangan lupa subscribe, share, and like ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.